Assalamualaikum. Halo anak-anak pintar. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, selalu ceria. Jumpa kembali dengan Pak Warta di video pembelajaran secara online. Pak Warta ingatkan kembali, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe-nya. Dan bagi kalian yang menonton video ini, Pak Warta ingatkan juga untuk like, share, dan komen videonya ya. Terima kasih. Mengawali pertemuan kita hari ini, marilah kita berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Anak-anak pintar, hari ini kita akan membahas materi mengenai pemanfaatan sifat-sifat cahaya pada lensa pembesar atau loop. Anak-anak pintar, apakah kalian tahu apa itu loop? Loop atau kaca pembesar biasa disebut suryakanta. Loop atau lensa pembesar sering digunakan oleh tukang jam tangan dalam bekerja. Lensa pembesar berguna untuk melihat benda-benda yang berukuran kecil, seperti bagian-bagian dalam mesin jam tangan. Selain itu, kita sering juga melihat loop digunakan oleh para detektif di film-film. Mengapa demikian? Seorang detektif bertugas untuk mencari informasi atau bukti penunjang terhadap suatu perkara yang ditanganinya. Dengan bantuan lensa pembesar, dia lebih mudah untuk menemukan benda-benda yang dibutuhkan. Dengan bantuan lensa pembesar, kerja mata menjadi lebih ringan. Benda-benda yang berukuran kecil akan tampak lebih besar dan lebih jelas oleh mata. Lensa pembesar atau loop terbuat dari lensa cembung. Mengapa harus dari lensa cembung ya? Ternyata hal ini dikarenakan lensa cembung menghasilkan bayangan yang lebih besar dari ukuran aslinya. Selain itu, kita juga ternyata bisa membuat loop sederhana secara mandiri. Lensa pembesar atau loop sederhana dapat dibuat dari bahan-bahan sederhana yang tersedia di sekitar kita, seperti botol bening, plastik bening, dan bohlam lampu bekas. Bahan-bahan tersebut kita bisa isi dengan air jernih sehingga jadilah sebuah lensa pembesar sederhana. Untuk membuat loop sederhana, apa saja alat dan bahan yang kita butuhkan? Yang pertama, kantong plastik bening atau botol bening dengan permukaan rata. Kemudian yang kedua, air. Yang ketiga, kertas dengan tulisan-tulisan yang kecil. Setelah ada alat dan bahannya, bagaimana cara pengerjaannya? Berikut ini langkah kerjanya. Pertama, isi kantong plastik dengan air. Kemudian ikat kantong plastik tersebut. Setelah itu, letakkan kertas di bawah kantong plastik. Lalu, bandingkan tulisan asli dengan tulisan yang terlihat dari kantong plastik. Lalu, ulangi dengan kantong plastik berukuran 1/5 kali lebih besar atau lebih kecil. Bandingkan hasilnya, apakah lebih besar
ataukah lebih kecil? Itu adalah cara bagaimana kita membuat loop sederhana sendiri di rumah. Selain dengan menggunakan kantong plastik, kalian juga bisa membuat loop sederhana dari bohlam bekas yang kacanya bening. Kalian bisa melubangi bagian belakang bohlam bekas tersebut, kemudian mengeluarkan isinya dan menggantinya dengan air jernih. Sekarang saatnya kalian mengerjakan tugas. Lakukan percobaan membuat loop sederhana seperti yang tadi dijelaskan. Tuliskan hasilnya pada buku tugas kalian masing-masing. Selamat mengerjakan. Anak-anak pintar, pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah belajar tentang Sultan Hasanuddin dan nilai-nilai kepahlawanannya. Sekarang, kalian akan belajar nilai-nilai kepahlawanan dari Sultan Mataram, yaitu Sultan Agung. Untuk lebih lengkapnya, mari kita baca bersama kisah berikut ini. Sultan Agung, Sultan Besar. Sultan Agung adalah salah satu raja terkenal yang hidup pada masa Islam. Beliau adalah Raja Mataram. Sultan Agung memerintah antara tahun 1613 hingga 1645. Di bawah kepemimpinannya, Mataram berkembang menjadi kerajaan terbesar di Jawa dan Nusantara pada saat itu. Selain dikenal gigih melawan Belanda, Sultan Agung juga diketahui sebagai budayawan. Sultan Agung memberi perhatian besar pada kebudayaan Mataram. Beliau memadukan kalender Hijriah yang dipakai di pesisir utara dengan kalender Saka yang masih dipakai di pedalaman. Sultan Agung juga dikenal sebagai penulis naskah sastra gending. Sultan Agung menetapkan bahasa Bagongan sebagai bahasa yang harus digunakan oleh bangsawan dan pejabat di lingkungan keraton untuk menghilangkan kesenjangan. Setelah membaca kisah tersebut, kalian tentu menemukan beberapa informasi mengenai Sultan Agung. Informasi tersebut bisa kalian dapatkan jika kalian membaca kisahnya secara keseluruhan dengan seksama. Tanpa membaca keseluruhan kisahnya, mustahil kalian bisa mendapatkan informasi dari kisah tersebut. Tugas untuk kalian kerjakan sekarang. Tuliskan informasi yang kalian dapatkan dari kisah Sultan Agung tersebut. Setelah itu, sampaikan hasil informasi yang kalian dapatkan tersebut di depan orang tua kalian masing-masing. Selamat mengerjakan. Anak-anak pintar, demikianlah materi pelajaran kita hari ini. Pawarta kembali berpesan kepada kalian. Kreativitas itu bisa diasah dengan melakukan berbagai percobaan. Jangan takut untuk mencoba, melakukan suatu hal yang berguna bagi orang lain. Akhir kata dari Pawarta, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.